Sandra Dewi, artis cantik dan terkenal, mengaku menolak cincin kawinnya disita penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung RI. Kejagung mengatakan enggan berpolemik perihal itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Harley Siregar, menjelaskan serangkaian proses penyidikan yang dilakukan. Penyitaan, dijelaskan Harley, berkenaan dengan tempus delikti perkara korupsi terjadi sehingga barang-barang tersebut bisa masuk dalam penyitaan untuk kebutuhan perkara. Ketika dilakukan penyidikan itu, kan penyidikan wajar harus menanya semua. Ini dari mana? Ini dari mana? Ini dari mana? Karena ini menyangkut TPPU, tindak pidana pencucian uang, aliran. Kan harus diverifikasi, sambungnya. Sandra Dewi, yang juga istri dari Harvey Muiz, seorang tersangka korupsi pengelolaan timah, mengatakan bahwa cincin kawin dan cincin tunangan yang dimilikinya masih ada hingga saat ini. Dia menolak cincin itu disita penyidik Kejagung. Masih ada sekarang? Tanya hakim. Masih, mau disita saya nggak kasih, jawab Sandra. Sandra Dewi juga mengklarifikasi soal properti seperti rumah dan apartemen yang disita. Dia mengaku bahwa semua itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apartemen yang disita itu hasil dari kerjaan saya sebagai brand ambassador, dikasih 2 unit apartemen. Saya gak tahu harganya karena saya dikasih, jelasnya. Selain properti, Sandra Dewi juga mengklarifikasi soal 33 deposito yang disita. Dia menegaskan kalau penghasilan tersebut bukan berasal dari suaminya. Itu hasil keringat saya dari tahun 2004. Suami saya tidak pernah ngasih uang di rekening itu, ungkapnya. Tas-tas branded yang ikut disita juga gak lepas dari perhatian. Menurutnya, koleksi tas mewahnya itu adalah hasil endorsement, bukan dari suaminya. 88 tas branded yang saya promosikan dari endorsement, bukan dari suami saya. Semuanya hasil endorse sejak 2012, tegas Sandra Dewi. Ketika disinggung soal mobil, dia menyebut kalau mobil Mini Cooper dan Rolls-Royce yang disita adalah untuk keperluan keluarga. Namun, rumor soal pesawat jet pribadi dan mobil sport mahal seperti Ferrari dan Lamborghini cuma dianggapnya gosip. Itu cuma gosip, saya gak tahu, ucapnya santai. Selain itu, emas dan perhiasan yang disita juga disebutnya hasil endorsement. Ada 141 perhiasan yang disita, dan Sandra mengaku sangat keberatan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah cincin kawin dan tunangan yang dimiliki Sandra Dewi benar-benar sakral baginya? Kenapa dia menolak cincin itu disita penyidik Kejagung? Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Kejagung terhadap barang-barang yang disita? Apakah Sandra Dewi benar-benar tidak terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan timah? Harley Siregar menjelaskan bahwa pihaknya melakukan penyidikan secara profesional dan tidak akan berpolemik. Makanya saya bilang kita nggak usah berpolemik. Karena semua hukum ini kan harus hitam di atas putih. Bahwa penyidik melakukan investigasi terhadap barang-barang yang akan disita, yaitu memang tugasnya, pungkas dia. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi dengan tenang menjelaskan perjalanan karirnya sebagai artis sejak 2001. Saya sebenarnya dari 2001 sudah mulai syuting, jadi model majalah, catwalk. Jadi, total udah 25 tahun, yang mulia, kata Sandra Dewi. Dari karir panjangnya itu, dia mengaku menandatangani lebih dari 220 kontrak brand ambassador dan membintangi 200 episode sinetron. Namun, yang bikin perhatian tertuju adalah saat hakim menyinggung soal properti seperti rumah dan apartemen yang disita. Sandra Dewi tegas menyatakan kalau semua itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Apartemen yang disita itu hasil dari kerjaan saya sebagai brand ambassador, dikasih 2 unit apartemen. Saya gak tahu harganya karena saya dikasih, jelasnya. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa Sandra Dewi sangat yakin dengan kemampuan dan hasil kerjanya sendiri.
Dia tidak mau disangka terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan timah dan ingin membuktikan bahwa semua yang dimilikinya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Namun, kita juga dapat melihat bahwa Kejagung masih melakukan penyidikan dan investigasi terhadap barang-barang yang disita. Kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kasus ini.